Sudah jadi tersangka, Putri Chandrawati nggak ditahan dan kasih jawaban-jawaban saklek saat diperiksa. Benarkah Putri Chandrawati benci banget sama Yosua? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita bakal update lagi nih kasus tentang Brigadir J setelah beberapa hari ya, karena Let's Go nungguin update yang pasti, yang agak banyak itu. Baru Let's Go update lagi tentang kasus Brigadir J ini. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa Ibu Putri ini nggak ditahan seperti suaminya? Nah, kok bisa kayak gitu? Karena privilege kah? Lah, yang Let's Go mau bahas kali ini adalah alasan kenapa Ibu Putri nggak ditahan, lalu Sambo udah nikah sirih lagi dengan cewek lain. Nah, dan juga kemungkinan besar Putri Chandrawati ini bukan sayang sama Yosua, tapi benci sama Yosua. Nggak usah banyak cincong lagi seperti omongan para pelaku. Let's go, kita bahas aja. Jadi sebelum kita bahas ke alasan kenapa Ibu Putri itu benci banget sama Yosua, kita bahas tentang ini dulu nih. Alasan Putri Chandrawati itu nggak ditahan. Nah, setelah di BAP selama 12 jam, Putri Chandrawati ini ternyata nggak ditahan, guys. Jadi kemarin kita udah lihat waktu dia ditodong sama wawancara di pinggir jalan. Nah, sekarang dia tuh datang ke kepolisian gitu, ke Bareskrim untuk dimintai keterangan dan di BAP. Di sini kita bisa lihat stylenya itu serba hitam. Dari atas kerudungnya hitam, pakai masker hitam, pakai baju hitam, dan juga hatinya juga hitam. Gelap gitu, hatinya gelap ya, karena udah berani menghilangkan nyawa seseorang gitu. Nah, jadi kemarin ini dia tuh diperiksa itu selama 12 jam. Dan kita tahu bahwa kemarin ini dia nggak diperiksa karena apa? Karena mengatakan bahwa dia tuh sakit, punya masalah psikologis. Nah, orang yang sakit diperiksa 12 jam. Sampai nyerah polisinya. Kenapa? Karena ini udah tengah malam. Diperiksa dari pagi sampai tengah malam gitu. Akhirnya polisi yang nyerah. Dihentikan itu BAP-nya. Ini untuk orang yang sakit dan gangguan mental ya. Ini tuh kuat banget Ibu Putri Chandrawati ya. Bisa diperiksa sampai 12 jam. Sampai polisi yang nyerah itu. Dan jawaban-jawaban Putri ini itu saklek. Maksudnya dia tetap berpegang teguh bahwa dia adalah korban asusila. Nah, asusilanya apa? Mungkin pelecehan seksual, atau pemerkosaan, nah, atau pelucutan pakaian. Nah, ini semua yang mungkin terjadi di halusinasinya dia. Nggak, ini mungkin ini masih tetap dia berpegang teguh sama cerita di awal bahwa dia adalah orang yang dilecehkan atau diasusilakan sama Yosua atau Brigadir J ini. Karena kita tahu bahwa Kamarudin Simanjuntak ini adalah kuasa hukum dari Brigadir J, itu mengatakan alasan mereka ribut-ribut atau marah-marah waktu di Magelang adalah Ferdi Sambo ini udah nikah lagi sama si cantik. Nah, ini menurut pengakuan Kamarudin Simanjuntak ya. Jadi dia bilang, dia punya info bahwa si Sambo ini menyalahi kode etik pernikahan dari kepolisian. Yaitu di mana dia menikah sama si cantik. Nah, si cantik ini siapa? Masih top one listnya itu adalah AKP Rita gitu, harta tahta Rita ya. Ini jadinya Rita ini adalah masih diisukan sebagai orang yang menikah sirih dengan Ferdi Sambo. Nah, dia menikah sirih ini sama seorang pendeta ya, dengan alasan bahwa pernikahannya si Ferdi Sambo dengan Ibu Putri Chandrawati ini ada di ujung tanduk. Nah, itu omong-omongan lelaki. Lelaki ini memang suka berbohong ya, itu seakan-akan itu kebenarannya. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya kan nggak boleh kepolisian ini menikah lagi, apapun itu ya, menikah sirih atau menikah legal apalagi itu nggak bisa. Tapi kenapa dia bisa sampai menikah sirih dengan alasan bahwa dia akan bercerai dan rumah tangganya dengan istrinya ini udah nggak harmonis lagi gitu. Makanya dengan iming-iming itu dan iming-iming duit pastinya loh, dia bisa menikah sirih lagi gitu, menurut keterangan Kamarudin Simanjuntak. Nah, mendengar hal ini, itu Yosua itu katanya ngomong ke ibu. Yang kita pikirkan bahwa si Ibu P ini ada main atau ada selingkuh dengan Yosua itu sedikit terbantahkan. Kenapa? Menurut para ahli ya atau psikolog, jadi ketika kamu menyayangi seseorang, itu sangat tidak mungkin kamu melakukan pembunuhan terhadap dirinya gitu, karena kamu sayang sama seseorang ini. Nah, menurut psikolog, menurut Let's Go, itu mungkin. Nah, karena kamu tidak bisa memiliki orang ini, lebih baik dia mati daripada dimiliki orang lain.
Namanya cinta ya. Jadi hubungan dari Brigadir Yosua sama Ibu Putri ini itu mungkin dalam banget ya. Jadinya salah satu alasannya Ibu Putri marah besar adalah Yosua memberitahu informasi bahwa si Sambo itu punya wanita lain dan sudah menikah lagi. Itu teori yang pertama. Nah, teori yang kedua adalah kemungkinan terkait dengan isu LGBT, Yosua sudah memberitahu ke Ibu Putri bahwa ada kelainan pada bapaknya. Maksudnya pada bapak, gitu, pada bos. Kelainannya biseksual. Entah Yosua pernah digodain, nah, atau Yosua tahu ajudan yang digodain, nah, mungkin Brigjen RR, ada Kuat Ma'ruf, ada yang lain-lain. Nah, perasaan Ibu Putri ini hancur berkeping-keping. Karena apa? Pertama, dia tahu bahwa sang suami menikah lagi. First kill itu, udah 1 kali dibunuh. Lalu yang kedua, dia diberitahu bahwa sang suami itu ada biseksual atau ada suka dengan ajudan lainnya. Double kill. Ini kamu nggak cukup cuman nikahin perempuan. Ternyata kamu juga nyeleweng sama laki-laki, sama ajudan sendiri. Nah, ini kalau terkait dengan Dio Lipa bilang tentang biseksual yang diceritakan oleh katanya nih Baradae yang bilang, apakah mungkin Baradae yang terkena pelecehan seksual dari sang atasan? Nah, ini nggak tahu ya, masih belum dibuktikan ini karena ranah pribadi. Sudah double kill ya. Nah, yang ketiga, harapan satu-satunya atau keluarga yang disayang sama Ibu Putri ini adalah Brigadir Yosua. Nah, Brigadir Yosua ini mungkin mengungkapkan sesuatu yang bikin ibunya sakit hati lagi. Entah itu bahwa sebenarnya saya tahu Bapak ini menikah sudah lama, nah informasinya akhirnya keluar, atau sebenarnya saya juga korban dari atasannya, atau saya juga korban dari Bapak sebenarnya, Bu. Triple kill ini, hancur udah hatinya, hancur udah otaknya, hancur sudah logikanya. Apalagi mungkin kemungkinan bahwa yang kita selalu bilang bahwa ada rasa suka atau ada rasa sayang dari Ibu Putri ini ke Brigadir Yosua. Mendengar semua hal itu, rasa sayangnya hancur gitu. Saya dikhianati, ternyata selama ini kamu tahu Bapak selingkuh dengan siapa? Ternyata selama ini kamu tahu Bapak juga goda-godain ajudan. Wah. Ternyata selama ini saya menyayangi kamu, tapi kamu tidak menyayangi saya. Wah. Ternyata selama ini saya ketiduran di sofa, saya minta kamu bopong saya, tapi kamu nggak kuat. Wah. Selama ini saya baik ke kamu, kasih duit 10 juta, saya kasih parfum, saya kasih fasilitas yang lain-lain, kamu tidak kasih timbal balik ke saya. Nah, itu bisa jadi. Nah, ini juga menguatkan bahwa kenapa Brigadir Yosua itu bisa ngomong deket-deketan sama Ibu Putri ya. Kan dia pernah dilihat bahwa dia lagi di sofa atau lagi di kamar itu. Mungkin memang rahasia-rahasia ini cuma diketahui oleh mereka berdua atau diketahui oleh Yosua. Makanya supaya nggak ketahuan ajudan lain, dia harus ngomong 4 mata. Bisik-bisik, begini Bu sebenarnya, begini Bu sebenarnya. Nah, ini Kuat Ma'ruf yang ngeliat. Bisa jadi Kuat Ma'ruf berpikir, jangan-jangan rahasia Bapak mau dibongkar. Padahal mereka semua tahu nih, cuman Ibu yang nggak tahu rahasianya. Makanya berani banget Kuat Ma'ruf itu bilang, "Oh Yosua, kamu ngapain dekat-dekat Ibu? Mau gosip ya?" Bisa jadi. Bisa jadi. Kuat Ma'ruf ini memang ditugaskan oleh Ferdy Sambo untuk mengawasi jangan sampai ajudan-ajudan ini kurang ajar. Terutama Yosua tuh. Dia tuh tahu banyak rahasia saya. Waktu kayak saya ke karaoke, ke TV kemarin, ikutan dia. Bisa jadi. Apa yang terjadi ini? Karena sakit hati dari rasa sebel Ibu Putri ya. Misalnya Ibu Putri cinta nih sama Yosua, tapi Yosua nggak cinta. Cuman karena hal itu, tidak akan mungkin, menurut Let's Go ya, Ibu Putri ini akan ikut dalam meeting menghabisi nyawa Yosua. Berarti kan ada lebih daripada itu. Dan juga selalu ngomong Ferdy Sambo melukai harkat martabatnya. Nah, harkat martabatnya adalah apa? Kalau aku sebagai Ferdy Sambo, ya itu semua harkat martabatku. Nikah lagi. Kalau ini sampai ketahuan institusi polisi, jenderal nikah lagi, saya bisa dikena kode etik nih, bisa dipecat. Lalu biseksual. Kalau ini saya ketahuan biseksual nih, saya antara bisa dipecat juga malu ya. Malu sama keluarga 7 turunan. Untuk seorang berpangkat jenderal ketahuan biseksual, lebih baik saya mati deh. Lalu mungkin yang lain-lainnya adalah narkoba dan juga judi ataupun kasus-kasus lainnya gitu. Nah, ini dia yang mungkin diikut meetingkan oleh Ibu Putri ini. Mungkin setelah mereka berantem kan Ferdy Sambo sama Putri Chandrawati ini ke Magelang untuk merayakan hari anniversary-nya dia. Bukannya kebahagiaan yang dia dapat, namun melainkan adalah rahasia besar yang dia dapatkan. Jadi setelah mereka berantem, yang terjadi apa? Ferdy Sambo itu pulang duluan untuk mempersiapkan. Bayangin nggak? Ferdy Sambo pulang duluan buat mempersiapkan skrip-skrip rencana pembunuhan. Nah, setelah itu baru Putri Chandrawati
ikutan pulang dari Magelang ke Duren 3. Lalu ada meeting di sana. Nah, berarti saat Putri Chandrawati ini meeting, di hatinya dia udah benci banget berarti sama Yosua. Daripada aku menerima sakit hati ini, aku cinta sama Yosua, tapi Yosua tidak cinta aku. Yosua itu kasih tahu aku rahasia-rahasia suamiku. Lebih baik aku nggak tahu sebenarnya, tapi karena dikasih tahu kan aku jadi kepikiran. Bisa jadi. Kalau tipe orang seperti Let's Go lebih baik tidak tahu daripada tahu tapi sakit gitu. Lebih baik Let's Go dibohongi daripada jujur tapi sakit. Tapi kan ini orang beda-beda ya. Ada yang kuat menerima kejujuran, ada yang tidak kuat menerima kejujuran gitu. Berarti benci banget dia nih sama Yosua sampai dia berani ikutan meeting. Dan dia yang bilang mau kasih Barada itu 1M gitu. Jadi kan kebencian apa nih? Wanita yang paling terlukai apa? Perasaannya. Lebih baik kamu bunuh dirimu sendiri daripada kamu bunuh hatiku dan perasaanku. Apalagi tahu Ferdy Sambo punya kuasa, ikutanlah dalam meeting tersebut dan kasih bilang, Baradae kamu dapat 1M kalau kamu bisa menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf, kamu dapat 500 juta karena kamu adalah ajudan kesayangan dari Bapak. Bribka RR, kamu 500 juta tapi alasannya kamu harus sudah berada di belakang kulkas, ngumpet ceritanya ya. Itu semua skenario sudah dibuat, hadiah uang juga sudah disiapkan. Nah, sisanya adalah anggota-anggota lain. Kamu telepon satpam di depan suruh tutup portalnya selama 2 hari. Hadiahnya 150.000 aja. Miskin Sandra. Kamu tolong hilangin CCTV, kasih hadiah juga berapa ratus ribu kayak. Banyak nih. Pasti yang dapat uang tuh nggak cuma mereka nih. Pasti ada beberapa orang lagi yang dapat uang tapi diem-diem baik gitu. Tapi yang jadi pertanyaan ya, ini kenapa nggak ditahan Ibu Putri Chandrawati nih? Padahal kan udah jelas dia adalah tersangka. Dia adalah ikut salah satu otak ya dari korban dari kasus pembunuhan Brigadir J. Kenapa dia nggak ditahan? Nah, privilege? Apa-apa? Apa karena dia istri jenderal? Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau Ibu Putri nggak ditahan, apa yang dia bisa lakukan? Pertama, dia bisa kabur ke luar negeri. Itu sudah pasti, uangnya banyak. Yang kedua, dia bisa mencelakai diri sendiri. Atau tanda kutip, dia bisa buat penyakitnya lebih parah. Atau bahkan dia bisa bunuh diri. Sehingga kita total nggak tahu motifnya apa. Sampai akhir hayat pun kita nggak tahu motifnya apa. Lalu dia bisa menghilangkan barang bukti. Bisa, karena dia masih nggak ditahan. Masih bisa nyuruh-nyuruh orang dengan iming-iming kekuatan, power, dan kekuasaan serta uangnya dia. Lalu bisa mencelakai orang nih. Misalnya kayak Let's Go nih, dia nonton Let's Go. Kurang ajar nih channel. Coba kamu kirim orang ke rumahnya. 4 hari Let's Go nggak upload, berarti Let's Go sudah... Takutnya, ini kan takutnya ya, Let's Go juga takut nih dengan hal ini. Takutnya setelah mendapatkan eksklusivitas, ini kan malah ada tanda kutip oknum Sambo, oknum polisi, itu yang ngebantuin mereka gitu loh. Oh nanti ibu akan di BAP, ibu skripnya udah hafal belum? Udah pak, skripnya saya akan bilang ini. Wah itu salah, ini saya buatin skrip yang baru, tambahan ini ya, nanti BAP-nya ceritanya 12 jam. Tapi di 12 jam, ibu 4 jam ada masasnya kok. Nah bisa jadi, ini takutnya kan ada oknum-oknum yang masih di bawahnya Sambo. Itu malah membantu proses-proses ini seakan-akan mereka mendapat hukuman yang lebih ringan daripada yang seharusnya. Walaupun ada polisi baik di luaran sana, tapi polisi jahatnya mungkin lebih banyak. Gitu. Karena takutnya kan seperti itu ya. Ini kenapa para tersangka ini masih bebas gitu. Dan Let's Go harap teman-teman yang lain, walaupun udah bosen juga buat dengerin tentang update kasusnya, tapi bolehlah ditonton video Let's Go atau video teman-teman lainnya yang udah ngupdate atau mengawal kasusnya Brigadir J ini. Supaya apa? Supaya tidak hilang di telan bumi gitu loh. Saat-saat kita lengah, saat-saat kita lupa, ternyata kasusnya dihilangkan. Berkasnya tiba-tiba kayak Kejaksaan Agung kebakaran. Nah, takutnya kan seperti itu. Tiba-tiba CCTV kayak di rumah Ferdy Sambo, CCTV di Barreskrim mati semua. Nah, takutnya kan kayak gitu. Jadi semoga kepolisian bisa cepat lah menghukumnya dengan cepat, memberikan motifnya dengan cepat. Ya itu yang bisa Let's Go update tentang kasus ini, tentang jawaban sakleknya masih dari Putri Chandrawati. Ternyata mungkin Ibu Putri Chandrawati dulunya sayang sama Joshua, tapi karena tahu kebenarannya jadinya benci banget sama Joshua ini. Tapi dia nggak bisa menghilangkan nyawa Joshua, disuruhlah suami atau anak buahnya. Saya tahu kamu menikah lagi dengan si cantik itu. Kamu mau kita cerai dan saya sebar luaskan bahwa kamu selingkuh. Kalau kamu tidak mau saya sebarkan hal itu, lebih baik kamu hilangkan saja akar permasalahan ini yang udah bikin kita saling marah-marahan. Saya marah karena saya tahu siapa yang memberitahu saya, yaitu ajudan itu. Lebih baik kita hilangkan aja dan kita memulai cerita baru lagi. Bisa jadi seperti itu. Itu yang bisa Let's Go sampaikan tentang kasus ini. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.
Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki